Selamat pagi, semangat pagi. Senang bisa menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, kita pasti pernah melihat anak kecil menangis karena ditinggal oleh orang tuanya atau pengasuhnya atau kakaknya, atau oleh siapa saja yang ia percaya. Ditinggal memang sangat tidak nyaman rasanya, karena kita akan masuk ke zona baru tanpa orang yang kita percaya. Saudaraku, dalam kisah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, ia berkali-kali mengatakan kalau ia akan pergi. Mendengar kabar kepergian Yesus, salah satu murid yang menunjukkan sikap yang ingin mengikuti Yesus adalah Thomas. Seperti dalam Yohanes 11 ayat 16. Thomas disebut sebagai Didimus berkata kepada teman-temannya pengikut-pengikut Yesus, mari kita ikut, biar kita mati bersama-sama dengan dia. Dalam Yohanes 14 ayat 5, lalu Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalannya? Thomas rela mati demi mengikuti Yesus, namun dia masih belum tahu kemana Yesus pergi. Dia juga tidak berekspektasi kalau Yesus pergi ke kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, para murid bersembunyi karena orang Yahudi mengincar para pengikut Yesus, khususnya ke-12 murid itu. Pada saat semua murid berkumpul dan bertemu dengan Yesus, hanya Thomas yang tidak ada. Cerita yang paling sering kita dengar mungkin tentang ketidakpercayaan Thomas akan kebangkitan Yesus. Dan kali ini saya ingin melihat sisi yang berbeda. Kalimat Thomas yang berkata, kalau aku belum melihat bekas paku pada tangan dan tombak pada lambungnya, aku tidak percaya. Terasa sebagai kalimat yang sangat kecewa. Bisa kita bayangkan Thomas yang sangat setia mengikuti Yesus dan sangat ingin pergi bersama Yesus. Namun ketika Yesus bangkit dari kematian, semua orang di sekitarnya sudah melihat Yesus. Tidakkah ia sangat sedih dan kecewa? Kenapa aku tidak melihatnya? Sangat mungkin Thomas merasa diabaikan dan tertinggal pula. Namun Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi. Yesus tidak membiarkan satu orang pun merasa terabaikan. Saudaraku, merasa tertinggal dan diabaikan mungkin dirasakan setiap orang. Dalam keluarga, ketika kita sebagai anak dan kerabat bagi anggota keluarga besar kita, ketika kita menjadi pelayan di gereja atau dalam relasi kita dengan Tuhan, ketika ditinggal dan diabaikan mungkin kita merasa tidak dianggap berharga. Namun sesungguhnya tidak ada orang yang benar-benar pergi dan tidak ada yang benar-benar ditinggal. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, murid-murid tidak merasa ditinggalkan oleh Yesus. Mereka malahan semakin semangat dalam melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Namun firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Saya yakin kalau Tuhan tetap ada bahkan ketika kita merasa ia tidak ada. Tuhan menemani kita dalam setiap pelayanan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.